Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita tentang menanggapi kalimat ajakan dan pola penggubinan. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak bisa buka buku tematik fokusnya di halaman 45 dan buku paket besarnya di halaman 66 ya. Nah, di sini kita akan membaca. Ada teks di sini yaitu Siti sangat suka dengan lingkungan rumahnya. Ia ikut kegiatan menari di balai desa. Nah, Siti sangat suka berada di balai desa. Nah, di sini ada percakapan yang harus kita isi titik-titik yang ada di sini dengan kata ajakan. Nah, aku suka lantai balai desa, susunan keramiknya indah. Titik-titik kita ke balai desa. Harusnya pakai apa? Ayo, ya kan? Ayo kita ke balai desa. Titik-titik amati lantai kesukaan Siti. Mari amati lantai kesukaan Siti. Kan? Maaf, aku tidak bisa ikut, kata Dayu. Aku harus menemani ibu ke pasar. Lalu Udin berkata, terima kasih Lani, tetapi lain waktu saja aku ikut, kakiku sedang sakit. Lalu Edo menanggapi, semoga cepat sembuh Udin, aku ikut Lani, katanya. Lalu Lani mengatakan, ayo Edo, kita ke balai desa. Nah, tanggapannya adalah baiklah. Nah, anak-anak, di sini ada menanggapi kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan itu membutuhkan kalimat tanggapan. Nah, kalimat tanggapan diharapkan berupa perhatian. Nah, kalimat tanggapan dapat berupa persetujuan atau penolakan. Nah, ingat, menolak ajakan itu harus dengan sopan ya, anak-anak ya. Jadi di sini ada kalimat penolakan. Kalimat ajakannya dulu yang pertama adalah yang dikatakan oleh Lani. Ayo kita ke balai desa. Mari amati lantai kesukaan Siti. Nah, itu adalah kalimat ajakan. Lalu Dayu menolak. Nah, menolak menggunakan kalimat tanggapan yang sopan, yaitu maaf. Nah, itu kan penolakan. Maaf, aku tidak bisa ikut. Aku harus menemani ibu ke pasar, kata Dayu. Lalu ada tanggapan lagi. Terima kasih Lani, kata Udin, ya kan? Tetapi lain waktu saja aku ikut. Nah, itu juga tanggapan penolakan. Terima kasih Lani. Nah, kalau Dayu menggunakan kata maaf, penolakannya. Kalau Udin, terima kasih Lani, tetapi lain waktu saja aku ikut, kakiku sedang sakit, ya kan? Nah, itu adalah kalimat tanggapan yang berupa penolakan. Semoga cepat sembuh Udin. Ya kan, aku ikut Lani. Lalu Lani menjawab, ayo Edo kita ke balai desa. Nah, itu kalimat ajakan lagi. Lalu ditanggapi dengan Edo dengan menyebutkan baiklah. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ada kalimat ajakan dan ada kalimat tanggapan. Ingat, kalimat tanggapan itu diharapkan berupa perhatian dan kalimat tanggapan itu berupa persetujuan atau penolakan anak-anak. Nah, menolak ajakan orang lain itu harus dengan kata-kata yang sopan juga, tidak boleh menyakiti hati orang lain ya. Nah, anak-anak ingat di balai desa ini itu lantainya itu keramiknya itu sangat bagus anak-anak, sangat indah. Nah, bentuknya itu persegi ya. Nah, bagaimana hasil pengamatan Lani tentang keramik yang ada pada lantai balai desa? Nah, bangun datar apa? Itu adalah bangun datar persegi ya. Nah, ini bentuk persegi. Ini bentuk persegi dan ini bentuk persegi panjang ya anak-anak ya. Nah, ini adalah pola pengubinan anak-anak, pola pengubinan. Nah, pengubinan itu adalah penutupan suatu bangun datar. Nah, penutupan itu dilakukan dengan bangun datar lain, jadi kayak ditimpa, ya kan? Nah, contohnya menggunakan persegi panjang
persegi atau segitiga saja ya anak-anak ya. Jadi misalnya begini anak-anak, lantai itu sudah di semen lalu diubin lagi, di keramik lagi. Nah, itulah pengubinan. Penutupan dengan bangun datar itu dilakukan secara sempurna. Tidak ada bagian yang tidak tertutupi. Jadi harus semua tertutupi. Makanya kalau kalian lihat lantai rumah kalian itu kan keramik ya. Nah, itu pengubinan itu. Nah, tidak ada sisi yang tidak tertutupi dengan keramik, semuanya tertutupi. Nah, sisi-sisi bangun datar itu saling berimpitan, ya kan? Sampai menutup semua bidang bangun datar. Jadi itulah pengubinan ya anak-anak ya. Nah, jadi ini keramiknya ini dipasang, ini juga merupakan contoh pola pengubinan. Lantai rumahmu juga itu adalah contoh pola pengubinan ya anak-anak ya. Nah, jadi di sini ada tugas untuk kamu hari ini, itu di halaman buku paket ya, di halaman 70. Nah, jadi begini caranya. Ini kan ada warnanya. Nah, kamu bisa fotokopi. Kalau tidak, kamu bikin di kertas, lalu kamu warnai. Ya kan, bentuk polanya seperti ini. Kamu hitung juga ini berapa, bangun persegi panjangnya berapa, lalu kamu warnai, kamu gunting. Ini perseginya berapa, kamu gunting, kamu warna. Ini berapa juga. Nah, setelah kamu gunting semuanya, kamu bikin lagi polanya di buku PS tematikmu. Polanya seperti ini. Nah, pakai penggaris berarti kan, polanya seperti ini. Jadi hasil yang sudah kamu warnai ini kamu gunting lalu kamu tempel ke sini. Nah, ya, jadi menempel. Jadi kamu sedang mengerjakan pola pengubinan di buku tugasmu, di buku PS-mu. Ya, kalau tidak mau difotokopi, ini bisa dibuat, diwarnai lalu digunting. Ini kamu buat polanya di buku PS. Kalau tidak mau difotokopi, lalu kamu tempel hasil dari guntingan kamu ini. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Ini tugas yang pertama, pola pengubinan. Kerjakan di buku PS tematik. Ya. Lalu yang kedua, nah, amati kalimat ajakan dan tanggapan di depan. Jadi dari sini. Nah, mana kalimat ajakannya, mana kalimat tanggapannya? Kamu buat di sini ya. Nah, tulis, ayo, apa yang pertama coba? Ayo kita ke balai desa, ayo amati lantai kesukaan Siti. Nah, itu kalimat ajakan. Sudah 2 nomor, ya kan? Nah, apa saja lagi kalimat ajakannya, lalu kalimat tanggapannya apa yang ada di teks di depan. Ya. Jadi itu tugasnya hari ini. Yang pertama adalah mengerjakan pola pengubinan. Boleh difotokopi, boleh juga dibuat sendiri. Lalu yang kedua, mengamati dan menuliskan kalimat ajakan pada teks yang pertama. Nah ya, tuh anak-anak. Jadi itu tugas anak-anak hari ini, ada 2. Dan ingat ya, tugasnya harus diselesaikan, dikerjakan. Di rumah jangan banyak menggunakan HP untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau sudah menonton video pembelajaran, HP-nya disimpan, kerjakan tugasnya. Nah, nanti izin dulu kalau mau main lagi dengan HP-nya, izin dulu dengan orang tua. Kalau orang tua tidak membolehkan, maka tidak boleh memaksa. Kamu bisa main mainan yang lain ya. Karena apa? Terlalu banyak menggunakan HP juga nanti matamu bisa sakit ya anak-anak ya. Nah, jadi tugasnya dikerjakan, harus rajin belajar. Ini sudah semester 2, nilai-nilai sudah ada yang terkumpul. Dan harus rajin mengumpulkan tugas ya anak-anak ya. Kalau tidak rajin mengumpulkan tugas, maka nilai anak-anak juga kosong di daftar nilai Bu Guru ya. Jadi mengumpulkan juga tepat waktu. Tugas juga dikumpulkan, jangan dianggap sepele pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh guru ya anak-anak ya. Walaupun kamu belajarnya di rumah, tapi jangan dianggap enteng karena ini nilai semuanya untuk kamu. Dan anak-anak, kita sudah masuk semester 2 ini dan akan kenaikan kelas. Makanya anak-anak harus rajin belajar di rumah dan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh bu guru ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak anak-anak sudah mendengarkan dan menyimak pembelajaran dari bu guru.
sebelum mengakhirinya, kita harus menutup pelajaran kita ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Rana, selamat belajar, dan Tuhan memberkati.